What's up guys, kembali lagi ke channel YouTube Venture Production. Apa hai? Ya, kali ini kita lagi bersama salah satu owner yang lagi ada di Citra Niaga. Kita mau podcast atau dibilang podsling, podcast keliling bersama owner. Kita mau tanya-tanya aja omsetnya, kenapa dia dapat ide, bagaimana dia cara buatnya. Ya, kita banyak tanya-tanya lah. Langsung aja ke bintang tamu. Silakan Mas, namanya siapa? Nama saya Michelangelo atau biasa lebih akrab bisa dipanggil Toto. Koko, Michelangelo. Ya. Ya. Bisa dijelaskan Mas, kita di sini sebagai apa? Jadi untuk di sini sendiri kita sebagai owner atau pengelolanya lah, foundernya di sini untuk Lokalo sendiri. Nah, jadi bisa dapat konsep kafe nih, bisa diceritakan nggak alur ceritanya ini bisa dapat kayak gini? Nah, jadi semula itu bermula di awal Januari. Jadi di Januari itu kita lagi punya teman kebetulan. Jadi ada kebiasaan kita ngopi pagi gitu kan di salah satu tempat kopi tradisional di sini. Jadi ada teman yang kayak ngasih ide. Salah satu pencetusnya itu teman saya waktu itu tuh dia salah satu foundernya Kopi Sajen. Nah, jadi dia cerita lah ke saya, yuk hidupin Citra lagi yuk. Mungkin dia tahu background saya sebelum ini kan saya sudah punya coffee shop. Nah, jadi saya pertama nanggap mungkin lah ya untuk Citra hidup lagi itu dalam arti kan image Citra udah sangat negatif dan siapa yang mau ke Citra. Cuman pada waktu itu ya karena dia temen, dia bilang percaya gue dah, aku mulai nanti kamu mulai ya. Nah, jadi dari situ maksudnya dia mulai, dia merintis. Di situ ketika dia sudah buka dan saya datang ke tempatnya dan dia bilang, ayo tawaranku masih berlaku nih. Ya, sebagai teman yang gue bilang, aku bilang maksudnya apa namanya? Carikan aku tempat yang kosong. Nah, pada waktu itu akhirnya dapat tempat ini, setup, cek SWOT-nya ini itu apa namanya, atur konsepnya sebagaimana mungkin, akhirnya kita start. Jadi startnya itu dealnya pada waktu itu di bulan Februari, tapi kita baru bisa open pada waktu itu karena ada COVID itu di bulan Mei. Jadi penantian yang panjang pada waktu itu. Nah, ini kan setahu saya kan Citra Niaga ini kan penuh dengan ya image seperti waria, institusi lah. Iya, benar. Kenapa berani coba nekat buka usaha di tempat-tempat kayak gini? Nah, berarti di sini kita bisa lihat image negatif itu berarti ada sesuatu yang gelap lah. Berarti kita harus berikan penerangan di sini sehingga image negatif itu bisa bergeser ataupun nanti suatu saat bakal hilang. Jadi intinya itu ide dari teman saya yang kita eksekusi itu ya kita kolaborasi gimana kita geser image negatif ini jadi image positif. Jadi memang di start dari dia, saya start up Lokalo, ada teman juga start yang lain. Jadi kita harus startnya itu barengan. Jadi neranginnya rame-rame dengan keramaian, dengan hal yang positif sehingga nanti bakal image itu lama-lama geser sendiri gitu, tanpa harus kita yang dilarang prostitusi di sini atau apa ya, itu stigma yang bakal kita geser dengan keramaian perkumpulan seperti kedai-kedai atau coffee shop di sini. Hal negatif ya, ke kafe kayak gini. Ya. Bagus sih, kayak gini tuh harus dikembangkan. Jadi kedepannya ya banyak lah dari pengangguran tuh bisa, contohnya kayak kita buka kafe gini kan bisa membuka lapangan kerja bagi anak-anak muda bangsa ini kan ya. Jadi tidak ke hal-hal negatif. Nah, awal mula omsetnya ini Mas, buka modal berapa? Jadi pada waktu itu saya set tempat ini itu saya cuma pengen gimana caranya ini Citra ini kan sesuatu yang lama tapi tertidur. Untuk ngidupinnya kita nggak bisa sendiri. Jadi saya ajak beberapa teman saya ajak seperti crowdfunding bahasanya. Saya cari beberapa investor yang teman yang mau jadi kelola, yang mau invest gimana. Nah, jadi kita di situ investasi sekitar kurang lebih 150 juta. Wow, 150 juta guys.
Ya, tapi itu digarap yaitu berdasarkan crowdfunding dan teman-teman. Jadi kita maksudnya daripada kita ngomong waktu itu belum ada COVID nih. Jadi kita nganggap peluang kalau dari 150 juta itu kalau kita set up dari ibaratnya 1 tahun, 2 tahun. Jadi kita coba sestandar mungkin dari 150 juta itu. Jadi pelan-pelan di up ya akhirnya terbentuklah Lokalo ini. 150 juta. Kalau boleh tahu ini udah kembali modal nggak atau masih tahap? Untuk kita buka itu di tanggal 27 Mei. Kita itu trial opening. Kita start di 1 Juni. Sekarang sudah tanggal 7 ya, kita sudah mencapai 80% mungkin dari modal yang kita keluarkan. Jadi unpredict sebenarnya. Itu sesuatu yang membanggakan sih. Kalau dibilang itu sih sudah cepat mas. Sudah berapa bulan aja sudah 80% lah dari sesuai perkiraan. Apalagi ke depannya ini mas, ada lagi nggak yang mau dikembangkan lagi untuk ke depannya di Citra Niaga ini? Sebenarnya kita di luar prediksi bisa sampai mungkin 80% itu, tapi itu kalau kita bilang itu dari kita baca momentum sih. Ketika orang harus stay at home, tetap di rumah, dan akhirnya ketika kita buka orang sudah mulai jenuh. Jadi momentumnya kita baca, dan kalau dibilang plan ke depannya adalah tetap sama berkolaborasi untuk ngidupin Citra lagi. Jadi bukan dari Lokalo aja, tapi beberapa teman di sini semua start gimana caranya Citra jadi image yang positif. Jadi kita tidak ada kompetisi di sini. Kita berusaha berkolab. Jadi bersama store-store sebelah itu pokoknya kolaborasi gimana caranya aja gitu. Jadi intinya untuk karena Citra ini ya bisa dibilang ini sepi lah sudah. Jadi dikembangkan untuk beramai-ramai ya intinya ya. Nah untuk konsep ini mas, Lokalo kan banyak nih orang yang belum tahu. Lokalo tuh apa sih? Bisa dijelaskan tak dari konsep kafenya ini yang dibuat? Jadi waktu itu kita nge-start plan-nya itu kenapa kita juga cari nama Lokalo. Kita waktu itu nge-set ini tempat pertama, outlet pertama kita ini di Citra. Citra itu adalah sesuatu yang brand lokal dari Samarinda gitu kan. Jadi kenapa namanya kita cari Lokalo? Ya maksudnya ini adalah brand lokal dan kita pun berharap store-store yang buka di Citra ini semua adalah brand lokal, bukan franchise luar atau gimana. Nah, tapi itu tagline lokal itu kita jadikan sesuatu yang gampang disebut, gampang diingat. Jadi maksudnya lebih ke lokal lo gitu loh. Jadi Lokalo. Jadi dari situ aja bakal nge-brainstorming orang-orang atau ngerubah paradigma orang. Maksudnya ya kalau kita buka sesuatu ya kita harus cari brand yang jangka panjang. Nah, jadi makanya kita kasih nama Lokalo. Total ada berapa karyawan nih semuanya? Untuk di kita di Lokalo ini kita sudah punya 8 anggota dan 2 part time, jadi sekitar 10. Wow. Lumayan sih, 8 karyawan ya? Iya. 2 partai. 2 partai itu maksudnya bantu support biaya gitu ya? Bukan, part time itu dia sama seperti yang lain, cuman bedanya di minus jam kerja ya part time. Jam-jam Jam kerjanya lebih berkurang apa segala, dan itu ya kebetulan kita ambil buat ngisi kekosongan tim yang dimana memang waktu jam-jam crowded gitu loh. Makanya kita punya part timer. Ya jadi buat kalian guys, daripada di rumah aja karena COVID masih melanda dulu kan, gila-gilanya di rumah, langsung aja nongki ke sini ke Citra Niaga, langsung di Lokalo ya? Ya, Lokalo. Tempatnya pas di tempat di Citra Niaga. Oke, kita lanjut mas. Jadi ada rencana nggak mau buka di tempat lain nih, Lokalo selain di Citra Niaga? Itu cita-cita pasti dari semua pengusaha, dia punya beberapa outlet. Jadi kalau dari kami, selama Lokalo ini sudah bisa autopilot, settle, ada tawaran atau ada investor untuk gimana-gimana, kami bakal ekspansi. Cuman karena masih store awal kami adalah di Citra Niaga ini, kita fokus ke sini, ya suatu saat kalau bisa ekspansi ke Kendarong atau sekitar atau Balikpapan ya kenapa tidak gitu loh. Jadi ya kalau untuk Citra sendiri itu luar biasa sih, kalau bilang brandnya sekitar 28 brand yang akan datang. Bukan cuma Lokalo gitu. Brand apa itu? Banyak brand lokal. Iya, brand-brand lokal yang buka di sini. Kalau kebetulan Lokalo itu kan ada di Blok D. Kalau kita main-main ke Blok C di tengah itu ada pionirnya, mungkin ada Sajen. Terus di Blok tengah itu banyak sekali ada Kopi Ngegas dan lain-lain. Ada Blok A juga. Itu Blok A sudah mulai penuh. Ada Blok A kecil, ada Blok A besar. Nah itu semua mulai diisi oleh brand-brand lokal semua.
Jadi Citra ini bakal kita, cita-citanya buat dari kami para teman-teman ini, kita akan bikin ini sesuatu menjadi Malioboro mungkin, atau Kemang di Jakarta. Mantap tuh. Jadi kita bakal ngidupin industri kreatifnya lokal orang-orang muda Samarinda ini ya dari Citra dulu. Jadi start dari Citra. Jadi banyak banget nanti, mungkin ya 3 bulan lagi bakal kelihatan lah. Ya mudahan ini semua bisa berjalan lancar sesuai dengan ekspektasi teman-temannya. Mantap tuh guys, ini salah satu pemuda yang bisa dicontoh ya untuk masa-masa pemuda-pemuda yang ini sekarang. Kebanyakan nih mas, pemuda-pemuda nih kehabisan akal, kayak ya sudah putus asa lah, apalagi COVID. Jadi ada saran nggak mas untuk meraih kesuksesan di usia muda gitu? Lebih ke, kalau dari aku sih mulai dulu gitu. Jadi kalau ada iklan dari yang sangat terkenal itu, brand, mulai aja dulu. Nah itu udah bener. Jadi ketika kita mulai, kita akan tahu di mana itu hambatannya baru kita cari solusinya. Misalnya kalau anak muda mungkin nggak punya modal, ya tapi kan kita di sini bisa mencari seorang investor atau macam-macam. Asal kita punya pengajuan dari segi proposal atau apa. Jadi sebenarnya keterbatasan di COVID kemarin itu membuat kita untuk berpikir sekreatif apa kita bisa mengeksekusi itu. Jadi misalnya kita punya banyak ide tapi kita ragu untuk eksekusi, ya itu harus dimulai gitu. Jadi dari lokal ini juga kita mulai dari gila nih COVID, yakin nggak mau buka, tapi kita tetap sabar nunggu ini itu, kita eksekusi ketika ada bau-bau ini udah bisa new normal nih, kita start gitu loh. Dan teman-teman pun seperti itu. Jadi banyak banget di sini lapak atau kios yang hari ini disewakan sore sudah hilang, udah di deal gitu loh. Nah jadi betul-betul yang harus berani eksekusi. Jadi berani ngambil keputusan, ya semua ada resiko, tapi dalam bisnis nggak ada yang namanya nggak ada resiko kan gitu ya. Jadi bisnis adalah resiko, jadi ya dicoba aja, dimulai. Kalau katanya Pak Mahfud itu, kalau takut gagal, kamu nggak akan bakalan sukses. Nah, kenapa sih mas ada terinspirasi buka kafe, sedangkan Citra Niaga ini kan orang tahu kan dia dari jualan oleh-oleh khas Samarinda gitu. Kenapa berani nekat buka kafe di tempat ya bisa dibilang tuh hampir 80% lah jualan oleh-oleh khas Samarinda? Kenapa bisa ada kepikiran konsep kafe gitu? Jadi gini, yang kita cari di sini Citra itu kita tahu dia pernah dapat prestasi Agakan atau apa. Nah berarti Citra ini juga sesuatu tempat wisata. Jadi tempat wisata bukan berarti harus, kalau dari versi saya ya, yang menjual souvenir aja. Jadi kita harus padukan itu idenya orang senior, orang yang tua yang ada di sini dengan ide kita anak muda, regenerasi lah maksud saya ini. Jadi dari kita pun berkolaborasi bukan berarti souvenir ini harus pergi, tidak. Tapi kita akan mengatur gimana. Ini yang sudah dilakukan juga. Kamu belanja, ngopi di sini, nongkrong di sini, nanti kamu bakal dapat souvenir berupa kerajinan khas Kalimantan. Itu sudah pernah dilakukan di sini oleh teman saya. Nah, jadi bukan berarti souvenir ini harus hilang, dah. Tapi itu tagline-nya adalah ketika kita nge-start, ide dari teman saya ini dan saya pun mencoba untuk mengeksekusi dengan mengajak teman-teman saya lain adalah ini bukan waktunya kita berkompetisi lagi. Jadi kalau dulu mungkin sebelum COVID, bisnis lu, tapi enggak. Sekarang ini waktunya gimana kita harus menyupport brand-brand lain untuk tetap eksis. Apalagi kita adalah brand lokal gitu. Mantap. Nah, jadi yaitu kenapa Citra adalah salah satu tempat wisata yang sudah terbentuk image-nya adalah tempat yang memang legendaris, dan anak muda masuk ke sini bukan buat mematikan yang lama, tapi lebih menghidupkan adanya kolaborasi ide anak muda dengan ide tetua-tetua itu gitu. Saling menggendong lah, iya, ibaratkannya saling mengangkat, sama-sama maju lah. Ya ada lagi iri-irian, saling menjatuhkan, membedakan satu sama yang lain. Oke mas, pertanyaan terakhir nih, ada rencana nggak semua toko ini pengen dikuasain sama lokal lo? Kalau dibilang gitu ya nggak tahu ya rezekinya gimana. Cuman kalau sekarang lihat layout yang ada ini kan sudah beberapa brand gitu kan. Sudah ada beberapa brand di sini dan kita semua menjaga hubungan baik. Jadi kalau dibilang ya nggak harus lokal sih, brand apapun yang ada masuk di sini selama dia industri lokal, anak muda, ya itu it's okay. Jadi ya
nggak usah muluk-muluk lah, harus menguasai semuanya. Lebih enak berkolaborasi kayak gini sih, jadi panggungnya barengan, ya kan, di atas panggung barengan. Oke Mas, thank you untuk podcastnya kali ini. Semoga lokal lo bisa lebih besar, bisa lebih Amin. kenal. Bukan hanya di Citra Niaga, tapi ada di luar daerah, di luar Jawa, di Bali. Ya kalau bisa Samarinda lebih terkenal lah dengan pemuda-pemudanya yang sukses. Oke, terima kasih. Jangan lupa like and comment Pemtro Production karena semakin kalian like and comment kita akan lebih semangat buat video yang lebih menarik. See you.